Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa, Pak pemirsa. Seharusnya dipasang duluan. Saya mau tes suara ini dengan pakai mic. Apakah lebih bagus nih? Ini saat ini belum dipasangkan mic, tapi nanti sebentar saya pasangkan mic. Mudah-mudahan ada perubahannya ya. Oke, kita tes, kita coba. Ya, kali ini kita sudah lihat ya, sudah terpasang mic. Kita mulai ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjelang Jumat ini, lapor naik kembali untuk live informasi berita saja secara ringkas dan padat. Karena kebetulan dalam beberapa bulan kita lakukan eksperimen psikologis sosial tentang bagaimana sih pandangan masyarakat kepada orang-orang yang berbicara, terutama eksperimen ini di TikTok. Saya buka saja hari ini, di mana ternyata dalam sebulan ini saya mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengejutkan untuk eksperimen untuk wilayah di Indonesia ini. Eksperimennya terutama di sosial media TikTok, karena itu sudah diprediksi. Jadi masih terlihat apa yang terlihat di mata itu memukau, apa yang terdengar di telinga itu menyenangkan, apa yang diolah oleh kata itu membuat hati terpikat. Dan ini memang tidak bisa disalahkan, karena memang sifat dasar manusia itu suka yang indah-indah, suka yang enak-enak di telinga, dan suka mendengarkan perkataan-perkataan yang bagus. Tapi eksperimen ini saya akan bagi menjadi beberapa, di mana eksperimen masalah bagaimana seseorang menanggapi bahasa yang manis, artinya baik di depan, tapi terjadi hal yang tidak baik di belakangnya. Intinya saya tidak mau secara gamblang menceritakan, cukuplah ini menjadi catatan bagi lapor yang mungkin kalau memang ada waktu akan terbitlah satu buku dari hasil pengalaman. Memang buku ini sudah cukup lama ditulis, bahkan dipisah-pisahkan dalam bentuk perkataan-perkataan, awalnya di Facebook, lalu setelah kembali ke Indonesia Barat, perkataan-perkataan itu yang dijadikan bahan tulisan ini saya masukkan di YouTube. Lalu setelah saya bermain di TikTok, perkataan-perkataan itu yang saya rencanakan saya bukukan itu saya bahasakan juga di TikTok. Dimana hasil dari eksperimen ini adalah sesuai dengan hasil eksperimen yang pernah dilakukan oleh orang-orang lain, baik orang di dalam Indonesia sendiri, bahkan orang-orang di luar negeri, dalam hal berkelompok dan berindividu dalam society di masyarakat, atau bahasa ininya society humanisme. Ini yang boleh dikatakan sangat disayangkan ketika memang kita ini belum bisa beranjak daripada memahami secara psikologis menghadapi orang-orang yang kita hadapi, kita dengar langsung di hadapan kita, baik secara langsung dalam bentuk fisik ataupun dalam bahasa di kamera. Jadi dari kesimpulan ini yang lebih sangat memikat adalah ketika berpenampilan di depan kamera. Ini yang perlu dipahami.
Dan itu adalah, ya boleh dikatakan, saya akan mungkin mengatakan akan semakin, boleh dikatakan untuk tahun-tahun ke depan, jadi satu kebiasaan yang prediksi lagi. Sebetulnya prediksinya sudah bukan ilmu baru sih, ilmu-ilmu lama saja, bahwa akan tetap dengan kebiasaan daripada masyarakat kita di Indonesia, hal-hal yang kadang menyakitkan itu berusaha dilupakan ke depannya, bahkan berusaha dihilangkan dari daya ingatnya, sehingga akhirnya terulang lagi kejadian-kejadian yang mungkin dialami di hari ini, berusaha dilupakan di masa depan, tapi akhirnya terulang lagi di masa depan apa yang terjadi misalnya di hari ini. Mungkin dipahami saja bahasa itu. Intinya saya cuma mengatakan eksperimen saya ini dalam bentuk luas, baik di kalangan masyarakat biasa, menengah atas, menengah bawah, dan juga orang-orang yang boleh dikatakan di dalam kalangan politikus, di mana saya mengatakan bahwa politik itu adalah pool dengan taktik, dan profesi yang menghalalkan kebohongan seolah-olah menjadi kebenaran, dipoles demikian rupa menjadi kebenaran, itulah politik. Mohon maaf. Dan itu mungkin sudah pernah saya tulis, bahwa profesi yang menghalalkan segala menghalalkan kebohongan menjadi tampil menjadi kebenaran itu adalah politik. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah clue yang saya keluarkan, dan dengan kejadian kemarin, karena kebetulan untuk yang kemarin-kemarin itu pun saya sempat mengikuti di tahun pertama, 1 tahun yang lalu maksud saya, dan 2 tahun yang lalu ketika saya sudah tiba di sini di Indonesia Barat dari rantau saya di Indonesia Timur. Dan jujur saya rindu dengan kehidupan desa dibandingkan kehidupan kota, dimana saya sangat merindukan penampilan di depan dan di belakang itu sama, tanpa ada bahasa kiasan, bahasa manis, tapi ala kadarnya yang tetap bertahan di depan hingga di belakangnya. Tapi ya memang dengan suasana yang sangat berbeda, dengan kemajuan yang katanya modern, hasil dari pengamatan adalah kemunduran, bukan kemajuan, dan lebih mudah dimanfaatkan. Jadi saya katakan berdasarkan clue ini, saya cuma ketawa saja bahwa orang-orang yang melakukan daripada hal itu adalah orang-orang yang sama melakukannya, yang tetap dipercaya oleh khalayak ramai. Mungkin itu saja yang saya bahasakan, sekedar info berita saja yang saya sambil berkata ini saya ketawa-ketawa. Karena kenapa? Saya melihat dari segi hukum, psikologis, orang-orang politik, masyarakat awam atau non politik, dan kehidupan orang-orang partai. Saya katakan mungkin dengan prediksi saya, kalau ini tidak pernah disadari dan dirubah sampai kapanpun, 25 tahun mendatang pun, ataupun 1 abad atau 100 tahun mendatang, saya cuma katakan selamat, tidak akan pernah ada perubahan. Mungkin itu saja yang dibahasakan pendiri lapor ini. Saya cukup hanya mengatakan begini, jangan pernah percaya dengan saya pendiri lapor, karena gelar saya tidak pernah saya perkenalkan, tapi percayalah dengan orang-orang yang punya posisi jabatan tapi gelar keilmuannya belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Cuma itu aja yang saya sampaikan. Ya, intinya saya cuma katakan benar apa kata di dalam kitab-kitab agama, terutama kitab agama saya, suatu saat nanti sangat susah membedakan antara kebenaran dengan kebohongan, di mana itu harus dilakukan pendalaman yang luar biasa, karena lihainya para pembohong ini untuk membungkus dalam kata-kata kebenaran.
Itu saja yang disampaikan. Yang mungkin saya tambah sedikit, itulah seninya bahasa public speaking. Yaitu saya mungkin tambahkan, mungkin orang mengenal public speaking, tapi dengan hasil pengamatan saya menambahkan juga adalah psikologis public. Nah, jadi gabungan public speaking dengan psikologis public ini adalah paduan ilmu yang seolah-olah seorang yang istilahnya gambaran buram itu menjadi gambaran terang, bahkan yang gambaran terang menjadi gambaran buram, tidak terlihat atau hitam kelam. Inilah dunia yang saat ini yang kita sedang persiapkan. Apakah kapan tiba waktunya seperti bahasa-bahasa kitab-kitab agama? Tapi nikmati saja, karena akan tiba waktunya. Mau sebagaimana diusahakan tidak akan pernah ada perubahan kecuali orang-orang yang sadar, di mana dalam kitab itu dikatakan kalau tidak mampu berdiam dirilah atau nikmati saja kehidupanmu, atau kamu berbaur saja dengan mereka. Itu saja bahasa saya. Saya sebetulnya masih banyak ingin menyindir, tapi dalam konteks ini saya tidak mau terlalu panjang, karena cukup bagi para pendengar yang sangat memahami saja dan yang berprofesi yang sedang saya tuju inilah, mudah-mudahan dia paham. Mungkin dia mendengar pun dengan tertawa-tawa puas. Tapi sekali lagi lapor katakan, apa caramu? Bukan lapor tidak pernah tahu, malah dijadikan eksperimen psikologis. Bye-bye semuanya, terima kasih. Mohon maaf kata-kata saya tidak semua orang yang akan paham, hanya segelintir orang. Tapi yang selalu mengikuti dan mengenal lapor dari dulu sejak masih di Sulawesi mungkin akan paham. Bye-bye semuanya. Terima kasih para pemirsa. Silahkan berlangganan di channel saya di TikTok ini. Dan tolong bantu untuk membangkitkan kembali Lapor News YouTube-nya yang sudah lama juga tidak terlalu diaktifkan. Bukan tidak terlalu, memang tidak diaktifkan bertahun-tahun. Saya saja di sini sudah 5 tahunan gitu kan. Kemarin saya malah mainkan dalam bentuk video yang atas nama Solusi Abah Davi Pengamat. Tapi ternyata lebih bagus saya mainkan dalam bentuk Lapor News lagi di YouTube-nya. Walaupun saya juga bereksperimen di YouTube. Ketika yang pernah besar saya matikan tiba-tiba, lalu saya coba bangkitkan ini cepat atau tidak gitu. Saya suka bereksperimen para pemirsa. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di siaran live berikutnya. Bye bye semuanya.